Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dr. Usep Priyatna Wiratmaja SPOG, dokter spesialis kandungan. Kebetulan saya sebagai pengurus Lajenan Kesehatan Umat dari Jatma Asbaja, pengurus pusat. Saat ini kita akan berdiskusi dan sharing tentang pertama, bagaimana berpuasa ketika sedang menjalankan program hamil. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berpuasa ketika sedang hamil. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita berpuasa ketika kita sudah melahirkan dan sedang menyusui. Tapi otomatis menyusui ketika selesai masa nifas. Jadi setelah 6 minggu masa nifas sudah selesai, sudah diwajibkan untuk berpuasa, tapi masih sedang menyusui. Nah, gimana caranya berpuasa ketika saat menyusui? Jadi kita mulai dari pertama, mana kita berpuasa ketika menjalani program hamil. Kenapa pria dan wanita itu menjalankan program hamil, otomatis dia punya masalah dengan kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Nah, kapan kita bilang bahwa itu mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan keturunan? Ketika pasangan usia subur berhubungan seks normal minimal 2-3 kali dalam seminggu selama setahun tanpa kontrasepsi apapun tidak diberikan keturunan. Nah, itu baru mungkin ada masalah. Baru setelah ada itu kita melakukan pemeriksaan fisik sama melakukan pengobatan seperti itu. Tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan khusus, misalnya usia perempuannya lebih dari 35 tahun, kita nggak nunggu setahun definisi yang tadi sebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita melakukan program itu, gimana kita berpuasa? Apakah berpuasa itu akan menjadi malah lebih programnya akan gagal, atau puasa bisa menyebabkan malah ketidaksuburan? Jawabannya tidak selalu benar, ya. Jadi kenapa tidak selalu benar? Berarti berpuasa yang terlalu berlebihan dan tidak terkontrol atau tidak sesuai yang diajarkan dengan Rasulullah SAW tentunya juga akan memberikan efek. Tapi kenapa saya bilang tidak selalu? Karena kalau misalnya dilakukan secara benar dan secara yang kita mengikuti Rasulullah SAW, ya itu tidak akan berpengaruh. Karena faktanya adalah kalau misalnya tubuhnya Pak Sutri ini, pasangan suami istri ini sehat, terus kemudian sahurnya cukup, bukanya cukup, terus kemudian tidak mengalami dehidrasi, berarti kesimpulannya kita kan cuma memindahkan jam makan, jadi kalorinya tetap ada, tetap cukup, jadi puasa tidak menghambat program kehamilan seperti itu. Ya, tapi ada perhatian-perhatian, karena kan tadi saya bilang tidak selalu, berarti kesimpulannya ada keadaan-keadaan khusus kalau misalnya jangan berpuasa kalau satu misalnya dengan puasa si Pak Sutri ini mengalami berat badan yang turun sangat drastis, ya itu juga hati-hati. Kalau misalnya seperti itu baru konsultasi ke dokter kandungan. Terus kemudian misalnya dalam program hamil tersebut siklus haidnya jadi tidak teratur gara-gara berpuasa. Nah, berarti kan ada permasalahan di siklus haid, dan ini mesti konsultasi berlanjut. Terus kemudian ada yang ketiga adalah kalau misalnya mengalami anemia. Apa itu anemia? Anemia itu adalah kekurangan hemoglobin, bukannya tekanan darah rendah ya, beda. Tekanan darah itu tensinya. Kalau ini hemoglobin, jadi kadar mesti melakukan pemeriksaan darah, kadar hemoglobin yang ada di dalam darah. Nah, kalau misalnya hemoglobin rendah, otomatis oksigen yang diikat ketika kita tarik nafas tidak seperti orang normal. Nah, ini bahaya untuk apalagi ditambah dengan puasa. Terus kemudian yang keempat, misalnya sedang mengalami terapi hormonal atau bayi tabung seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mengalami bayi tabung, otomatis berarti kita sudah pemilihan terapi yang paling dasar, berarti paling akhir, berarti dia mengalami pemeriksaan banyak dan pengobatan sebelumnya seperti misalnya alami atau inseminasi ini gagal, berarti kan udah akhir. Nah, kalau akhir ya sebaiknya jangan berpuasa dulu gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah sulit untuk mempunyai keturunan itu kan bukan suatu penyakit. Kalau sudah bukan suatu penyakit berarti tidak harus diobati segera. Jadi otomatis pertanyaannya adalah kalau kita mau mulai bayi tabung atau mau program kehamilan kan juga bisa ditunda.
Jadi kita bisa aja puasa Ramadan dulu full gitu kan, udah selesai baru kita lanjutkan. Jadi ini kan pertimbangan-pertimbangan yang kita lakukan. Jadi bisa puasa dalam program ini, jawabannya bisa gitu kan. Dengan tadi tanda-tanda yang tadi harus diperhatikan. Jadi sinyal tubuh tadi seperti misalnya tadi berat badan, siklus haid, terus kemudian anemia, terus kemudian tadi mata kunang-kunang, lemas, bahkan bisa pingsan. Nah itu sebaiknya jangan puasa. Tapi bisa puasa, jawabannya bisa. Tapi yang tadi saya bilang, tidak betul punya anak bukan penyakit, kan bisa ditunda sebenarnya. Mau misalnya setelah Ramadan, daripada musim-musim ganti puasa sama menggodoknya seperti itu. Jadi intinya untuk berpuasa pada program hamilan bisa, silakan diteruskan, tapi ingat tetap kontrol rutin kepada dokter kandungan dan tadi perhatikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh tadi ya. Kalau misalnya udah haid keluar berganggu atau tadi pusing, kelingan bahkan sampai pingsan. Kira-kira itu ada berpuasa dalam program kehamilan. Sekarang gimana berpuasa saat kehamilan? Nah, dalam Islam jelas ya apa namanya ibu hamil itu mendapatkan keringanan dalam arti bisa tidak berpuasa. Kenapa begitu? Berarti kesimpulannya Allah tahu bahwa sebenarnya berpuasa dalam kehamilan itu bisa, tapi ada keadaan-keadaan tertentu tidak bisa berpuasa dalam kehamilan. Makanya kata-kata dalam Islam ibu hamil salah satu kategori yang boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti dan di kodok terus kemudian bayar fidyah seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Boleh berpuasa? Jawabannya boleh, ya kan? Tapi harus sudah perhatikan ada hal-hal yang penting. Gimana kalau berpuasa? Pertama, kehamilannya itu sehat. Gimana taunya sehat? Ya berarti mesti kontrol dulu ke dokter kandungan, diperiksa secara menyeluruh keadaan ibu sama keadaan bayinya, ya kan? Dan otomatis tidak ada preeklamsia berat misalnya, atau misalnya ada mual muntah yang berlebihan, atau kita sebut namanya hiperemesis. Nah itu kan bisa terjadi gangguan elektrolit dan segala macam. Kalau itu tidak ada, kandungan sehat, silakan. Terus kemudian yang kedua, tidak ada anemia berat, sama seperti tadi program kehamilan. Jadi makanya kalau gejala, nah sekarang kalau itu ibu bisa merasakan sendiri apa tuh gejala anemia berat. Contohnya adalah misalnya pusing kepalanya, terus kemudian kelengan, terus kemudian bahkan bisa sampai pingsan. Itu gejala yang ibu rasakan. Tapi untuk membuktikan bahwa ibu anemia apa enggak, ibu harus melakukan pemeriksaan darah di rumah sakit. Terlihat itu kadar hemoglobinnya, mana yang mesti diterapi, mana yang enggak, dan mana yang bisa boleh puasa atau tidak. Terus kemudian yang ketiga, tidak ada diabetes selama hamilan. Loh dok, saya pernah dengar justru kalau puasa itu bisa memperbaiki kencing manis. Iya, tapi ini diabetes dalam kehamilan. Maksudnya apa? Dia tidak menderita diabetes, tapi gara-gara kehamilannya diabetes itu timbul. Nah, jadi namanya diabetes gestasional atau diabetes yang ditimbulkan karena kehamilan. Nah, ini perlu perhatian khusus. Beda dengan diabetes yang pada memang sudah menderita diabetes sebelum hamil. Nah, memang dengan berpuasa bisa justru mengkontrol gula darah, tapi dengan dalam kehamilan ini kita harus memikirkan bayinya, karena kalau gula darah tidak terkontrol itu bayi bisa meninggal tiba-tiba gitu seperti itu, dan itu kan sangat bahaya. Jadi nanti itu perlu pertimbangan khusus. Terus kemudian yang kelima, ada resiko pernah keguguran berulang atau resiko prematur. Nah, apa tuh gejala-gejala prematur? Salah satunya misalnya ibu mengalami kontraksi sering, rahimnya kontraksi sebelum waktunya, atau keluar sesuatu dari vagina seperti flek-flek darah atau air-air seperti itu, dan juga misalnya nyeri perut. Nah, data-data seperti itu cepat kontrol. Dan itu perhatian-perhatian inilah yang mana yang boleh puasa atau enggak. Makanya pesannya adalah yang penting kontrol rutin ke dokter kandungan. Terus juga kemudian kembali lagi sama seperti tadi, perhatikan sinyal-sinyal yang ditimbulkan oleh tubuh. Dan ini dokter kandungan tidak mungkin bisa memantau ibu 24 jam. Nah, yang bisa memantau ibu 24 jam apa? Diri ibu sendiri. Tadi apa? Sinyal-sinyal yang tadi diberikan. Oh, seperti ini saya mesti stop puasanya, saya kontrol. Boleh dan lanjutkan dan segala macam. Oke, dalam kehamilan bisa puasa, jelas bisa, karena kita tahu manfaatnya puasa luar biasa, pasti juga ini. Tapi ada keadaan-keadaan khusus, makanya di Islam keadaan hamil boleh tidak berpuasa. Yang terakhir, gimana berpuasa saat menyusui gitu ya. Nah, maksudnya menyusui ini adalah menyusui ketika masa nifas selesai. Jelas kalau nifas kan tidak boleh berpuasa karena masih ada darah nifas. Setelah 6 minggu berarti kan nifas sudah selesai, sudah bisa wajib puasa. Sedangkan menyusui tetap berjalan sekitar 6 bulan ke depan. Nah, terus kemudian ada mitos, wah kalau puasa nanti ASI-nya jadi kering, atau ASI-nya jadi berkurang, atau bayinya kurang gizi dan segala macam. Nah, ini faktanya.
Jadi ternyata produksi ASI itu memang makanya ada salah satunya nutrisi. Nah, tapi kembali lagi seperti yang di awal, kalau misalnya ASI itu kan diproduksi faktornya tiga. Pertama adalah frekuensi menyusui, semakin sering menyusui, produksi ASI semakin banyak. Yang kedua adalah nutrisi. Nah, makanya saya bilang bukannya tidak langsung kering, tapi kalau misalnya berat ya akan menjadi cepat kering. Makanya nutrisi seperti saya bilang harus sahurnya cukup, bukanya cukup, dan tidak ada dehidrasi atau cairannya pun cukup ya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Puasa itu tidak mempengaruhi kan, berarti faktor yang kedua nutrisi cukup. Nah, yang tadi frekuensi cukup, dan terakhir baru asupan hormonal. Jadi makanya tidak secara langsung kalau misalnya kita berpuasa mempengaruhi produksi ASI karena banyak faktor-faktor lain. Nah, terus salah satunya adalah kondisi stres ibu. Nah, ini stres juga berhubungan dengan hormon. Jadi kalau misalnya ibu stres, nanti hormon kortisol keluar, dia akan menghambat prolaktin dan estrogen, dan akhirnya menghambat produksi ASI. Jadi tidak murni karena kekurangan asupan. Ya, apalagi asupannya sesuai dengan puasanya, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, otomatis tidak kekurangan asupan, berarti bisa dilakukan dan tidak langsung kering. Nah, yang penting adalah hal-hal apa saja yang tidak sebaiknya jangan berpuasa. Satu adalah ketika 6 bulan pertama, ya kan? Kan kita menyusui bisa dari mulai lahir sampai 2 tahun, ya kan? Nah, tapi yang 6 bulan pertama itu sangat krusial nih kita sebut, makanya ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu jadi bayi cuma minum ASI tok, nggak ada air putih, nggak ada apa, cuma ASI. Kenapa seperti itu? Karena ASI adalah sudah dibentuk sedemikian rupa kadarnya untuk bayi, dan di situ ASI bukan hanya buat perlindungan, bukan hanya makanan, tapi buat perlindungan bayi. Karena ada transfer antibodi dari ibu ke bayi, dan itu sangat penting. Nah, kalau misalnya sampai terganggu di 6 bulan pertama ini, sebaiknya jangan berpuasa. Terus kemudian yang kedua kita lihat jumlah ASINya setelah berpuasa turun drastis nggak gitu. Kalau enggak ya teruskan. Terus kemudian yang ketiga berat bayinya akan turun drastis nggak, atau bisa kita lihat dengan gejala bayinya misalnya rewel, terus kemudian pipisnya jarang, terus pampersnya kok kering atau pipisnya pekat, terus kemudian atau bahkan yang lebih parah lagi dalam keadaan dehidrasi, bayinya tidur terus dan dibangunin sulit. Nah, itu hati-hati, itu justru keadaan dehidrasi yang cukup berat. Nanti kalau ada tanda-tanda seperti ini, cepat kontrol ke dokter anak dan kita periksa, nanti kita tidak perlu puasa seperti itu. Tapi intinya adalah kalau nutrisinya cukup, terus kemudian hormon bagus, ibunya sehat, terus asupan cairannya juga tidak terganggu, jadi tidak ada stres, tidak akan mempengaruhi sama sekali produksi ASI. Dan kita tahu ASI dibentuk untuk kepentingan bayi, dan ini tetap harus kita berikan. Oke, sekarang terakhir kita mau menarik kesimpulan dari 3 tadi. Jelas, puasa itu adalah ibadah wajib. Kalau wajib berarti kan harus dilakukan. Kalau misalnya tidak bisa, berarti harus mengganti dan bayar fidyah. Dan kita sudah tahu dan banyak penelitiannya bahwa puasa itu memberikan kesehatan. Nah, jadi ketika seperti itu, tapi ada poin kedua, ya, kesehatan ibu dan anak adalah prioritas utama. Jadi tetap walaupun wajib, kita ini kesehatannya prioritas utama. Jadi kalau ada gangguan, otomatis sebaiknya jangan puasa. Terus kemudian kesehatan ibu dan bayi adalah amanah. Jadi kalau udah tahu amanah dan prioritas, berarti kesimpulannya boleh berpuasa, boleh, bagus. Tapi selama kesehatan ibu dan bayi baik, sehingga kita mesti berbijaksana kapan kita berpuasa dan caranya gimana, ya mesti konsultasi kepada dokter anak dan dokter spesialis kandungan. Nah, terus kemudian tetap bisa berpuasa, ya penting secara medis tidak ada penyulit, dan berpuasa yang baik dan benar, nutrisi dan hidrasinya cukup. Dan nah ini penting buat ibu-ibu semua, adalah sinyal tubuh. Ya, yang mengawasi tubuh ibu 24 jam adalah ibu sendiri. Kami cuma bisa udah dapat laporan. Nah, makanya sinyal-sinyalnya seperti tadi, tanda-tanda yang sebelum kita bicarakan tadi, ibu perhatikan. Kalau ada tanda-tanda seperti pada bayi atau tanda-tanda pada ibunya sendiri, ada satu langsung konsultasi, nanti kita lakukan pengobatan, dan ibu mana yang mesti boleh puasa, mana yang tidak boleh puasa. Nah, sekarang terakhir pesan dari saya, pertama, setiap wanita itu berbeda. Jadi jangan lihat kok dia bisa puasa, saya nggak bisa gitu kan, sama-sama hamil segala macam. Semua individu berbeda. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Kemudian yang kedua adalah kehamilan yang pertama sama kehamilan kedua juga berbeda, tidak sama. Kok dulu hamil yang dulu kok begini bisa, kok sekarang yang dua nggak bisa.
masing-masing kehamilan adalah spesial. Makanya individu berbeda, kehamilan pun juga sama pertama sama yang kedua juga bisa berbeda. Yang penting adalah gimana kalau mau puasa, konsultasi dulu, periksa ke dokter kandungan, seperti begini layak untuk berpuasa atau tidak. Terus kemudian yang paling penting buat ibu adalah dengarkanlah sinyal tubuh ibu yang tadi gejala-gejala. Sehingga membantu kita juga dokter kandungan karena kita tidak bisa mengawasi ibu 24 jam. Terus kemudian yang terakhir adalah, nah, nggak perlu merasa bersalah gitu kan. Oh, kok saya nggak bisa berpuasa? Apa-apa kan itu kan memang secara medis tidak bisa. Kan juga itu juga tidak bukan keinginan ibu-ibu untuk tidak berpuasa. Jadi kalau misalnya itu ya kita ganti dan membayar fidyah. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan, dan menerima ibadah kita semua. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.